Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kami kelas 2A PGSD Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aisispa Rohmatunisa, dan 4 rekan teman saya. Yang pertama, Rahma Pesna Melati. Yang kedua, Yani Fatimatus Syahadah. Yang ketiga, Salira Pertiwi Mustafid. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Yulia Aries Maulan Diana. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang sistem pernapasan dan sistem pencernaan pada burung. Selamat menyaksikan. Burung makhluk hidup yang dapat terbang dengan menggunakan sayapnya. Sama seperti makhluk hidup lainnya, burung juga bernapas menggunakan alat dan sistem pernapasan tertentu. Nah, saat bernapas, makhluk hidup akan memasukkan udara ke dalam tubuhnya, lalu mengeluarkannya kembali. Udara yang dihirup berupa oksigen atau zat asam, sedangkan udara yang dikeluarkan berupa karbon dioksida atau zat asam arang. Apa aja sih alat pernapasan pada burung tersebut? Nah, yang pertama ada alat pernapasan pada burung. Alat pernapasan pada burung terdiri atas hidung, trakea, dan paru-paru. Nah, selain itu, burung memiliki alat bantu pernapasan yang disebut dengan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara tersebut berfungsi untuk menyimpan udara saat terbang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sistem pernapasan burung. Cara bernapas burung itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada pernapasan yang dilakukan pada waktu saat burung tidak terbang. Dan yang kedua ada pernapasan yang dilakukan saat burung sedang terbang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu pernapasan waktu istirahat atau waktu tidak terbang. Nah, pernapasan tersebut dimulai ketika udara masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju batang tenggorokan dan paru-paru serta pundi-pundi udara. Selanjutnya, gerakan tulang rusuk pada burung menyebabkan rongga dada membesar, tekanan udara di dalamnya mengecil, dan udara masuk ke paru-paru melalui mulut bulung. Rangkaian peristiwa ini disebut dengan inspirasi. Saat udara masuk ke dalam paru-paru, sebagian udara atau oksigen tersebut digunakan. Nah, sedangkan sebagian lagi disimpan di dalam pundi-pundi udara. Pertukaran tersebut terjadi di bagian alveolus. Ekspirasi terjadi bila otot tulang rusuk mengendur, sedangkan rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam rongga dada meningkat. Selanjutnya, oksigen akan diikat oleh darah dalam pembuluh kapiler paru-paru. Jadi, pengikat oksigen berlangsung pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Selanjutnya, oksigen tersebut di dalam pundi-pundi udara dikeluarkan melalui paru-paru pada burung. Nah, selanjutnya yaitu proses pernapasan burung pada saat terbang. Burung ketika terbang akan mengepakkan sayapnya. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melalui hidung, melainkan burung memiliki cadangan udara yang disimpan di dalam kantong-kantong udara. Hal ini karena tulang dada dan tulang rusuk yang ada pada burung merupakan pangkal pelekatan dari otot yang berfungsi untuk terbang.
Jadi, proses inspirasi dan proses ekspirasi saat burung terbang tidak dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Saat terbang, proses inspirasi dan proses ekspirasi pada burung akan dilakukan oleh pundi-pundi udara. Jadi, waktu terbang sayap akan diangkat ke atas, maka kantong udara antar korakoid akan terjepit. Tetapi kantong udara di ketiak akan mengembang dan terjadilah proses inspirasi. Ketika sayap diturunkan, maka kantong udara yang ada di ketiak akan terjepit dan kantong udara yang ada di antar korakoid akan mengembang. Selanjutnya, maka akan terjadilah aliran udara dari kantong udara yang ada di ketiak menuju ke kantong udara yang ada di antar korakoid yang melewati paru-paru. Jadi, selama terbang, burung akan menggunakan cadangan udara yang terdapat dalam pundi-pundi udara. Ada masa di mana burung terbang tidak mengepakkan sayapnya atau melayang-layang di udara. Nah, disitulah proses pernapasan burung terjadi. Tidak selamanya burung berada di udara, akan tetapi burung akan hinggap. Nah, pada waktu hinggap, burung akan mengisi kembali pundi-pundi udara sebanyak mungkin untuk cadangan saat terbang nanti. Nah, apakah kalian pernah mendengar burung berbunyi nyaring sekali? Bunyi nyaring tersebut dihasilkan dari dalam bronkus pada pangkal trakea yang di dalamnya terdapat siring, yang mana di dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Nah, saat bergetar, selaput tersebut akan menimbulkan suara yang nyaring. Sistem pencernaan burung atau aves beserta fungsinya. Burung atau aves adalah hewan vertebrata yang memiliki sistem pencernaan seperti ayam, bebek, dan unggas lainnya tersusun atas saluran dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan burung meliputi rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, ampela, usus halus, usus besar, dan klauka. Sistem pencernaan burung dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem pencernaan secara mekanik. Sistem pencernaan secara mekanik pada burung terjadi di rongga mulut dengan bantuan lidah yang akan mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Kemudian dari kerongkongan ke tembolok dan menuju ke empedal. Yang kedua, sistem pencernaan secara enzimatis. Sistem pencernaan secara enzimatis terjadi di mulut dengan bantuan enzim petialin, di dalam lambung dengan bantuan asam klorida, dan di dalam usus halus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang ketiga, sistem pencernaan secara biologis. Sistem pencernaan secara biologis dibantu dengan bakteri atau disebut juga dengan mikrobiologi. Biasanya terjadi di dalam usus besar. Urutan sistem pencernaan pada burung. 1. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut, pakan dicampur dengan air ludah dan enzim ludah atau saliva. Air ludah berfungsi sebagai bahan lubrikas dan juga sebagai enzim dalam proses pencernaan secara enzimatis. 2. Tembolok. Tembolok terdapat di dalam tenggorokan bagian akhir. Tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di bagian ini, pakan tidak mengalami proses pencernaan apapun. Pakan hanya melewati saluran ini. Tembolok juga berfungsi sebagai tempat menimbun makanan dan minuman. Yang ketiga ada lambung. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Lambung akan menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Fungsi utama lambung ialah untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Selanjutnya yang keempat ada ampela.
usus halus. Usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan iler. Di duodenum terjadinya proses penyerapan makanan. Proses pencernaan usus halus dibantu dengan enzim pankreas, cairan empedu, dan enzim usus. Empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak dan mengaktifkan lipase dan menghidrolisis lemak. Fungsi utama usus adalah melindungi dinding duodenum dari pengaruh suasana asam dari lambung. Selanjutnya yang keenam ada usus besar. Di dalam usus besar masih terdapat substansi pakan yang belum dicerna dan tidak terabsorpsi oleh usus halus, seperti selulosa dan hemiselulosa. Sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar. Selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Yang terakhir, yang ketujuh ada kloaka. Burung dan beberapa hewan vertebrata lainnya tidak memiliki anus, namun memiliki saluran pembuangan yang disebut kloaka. Kloaka adalah sistem pencernaan terakhir, yaitu tempat pembuangan dari saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan.